Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Suhaini, peserta Latsar CPNS angkatan 43, kelompok 3. Pengampu materi Bapak Haji Budianto Escape Nurse, MPH. Penyelenggara Latsar CPNS tahun 2021 BPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Adapun tugas yang diberikan oleh Bapak Haji Budianto selaku tutor yaitu tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Selanjutnya, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan pengertian nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan kata lain, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, mari kita masuk pada inti pembahasannya. Mengenai kasus yang sempat viral di media sosial tentang penganiayaan seorang teman sejawat CRS yang terjadi di Rumah Sakit Siloam Palembang, di mana pada kasus tersebut melibatkan Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dan YT sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap perawat CRS. Menurut saya, perawat CRS sudah menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, yang mana salah satu dari 8 prinsip etik keperawatan yaitu akuntabilitas. Perawat harus bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan yang sudah diberikan, di mana perawat CRT sudah bekerja melaksanakan perannya, salah satunya adalah pemberi asuhan keperawatan, yaitu bertanggung jawab pada dirinya sendiri, pasien, maupun organisasi profesinya. Dalam hal ini yaitu pelepasan infus kepada anak tersangka JT yang saat itu sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Palembang. Perawat sudah bekerja sesuai SOP yang berlaku dan hal ini pun sudah dibenarkan oleh Ketua DPW PPNI Kota Palembang. Hanya dikarenakan adanya penerimaan informasi secara sepihak mengakibatkan diskomunikasi dan terjadilah hal yang tidak diinginkan oleh tersangka JT. Adapun peran organisasi PPNI dalam hal ini menurut saya sudah sangat akuntabel, di mana saat mendengar kabar dari kasus penganiayaan yang terjadi di Rumah Sakit Siloam tersebut, pengurus DPW PPNI Palembang terus melakukan pendampingan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian tersebut dan memberi dukungan penuh kepada perawat CRT. Untuk pertanyaan selanjutnya,
yaitu cara menerapkan nilai dasar PNS nasionalisme bagi seorang tenaga kesehatan, khususnya perawat dalam menjalankan tugasnya. Menurut saya adalah tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan mengimplementasikan dalam lingkup kerjanya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan tugasnya bagi seorang perawat dalam memberikan asuhan dan layanan keperawatan. Perawat harus berusaha semaksimal mungkin tanpa membeda-bedakan pelayanan yang diberikan. Pelayanannya harus merata secara adil. Dalam menjalankan perannya, perawat tidak boleh memandang pasien dari sosial, budaya, suku, ras, dan agama. Perawat diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan kepercayaan penuh berdasarkan budaya dan keyakinan pasien. Dalam hal tersebutlah perawat memiliki tuntutan agar tetap peka dan mampu mendukung dan mampu mensejahterakan pasien. Tidak boleh ada anggapan membeda-bedakan dan setiap layanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan keadilan. Dan yang paling penting, bekerja tetap sesuai SOP yang berlaku dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik keperawatan. Demikian podcast dari saya tentang nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan nasionalisme. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.